Shalom Spirit Builders. Shalom, selamat pagi semua. Selamat datang kembali ke ibadah gym masih virtual ini, dan saya berharap walau masih secara virtual teman-teman bisa mengikutinya dalam kondisi sehat dan teman-teman bisa merasakan semangat dan sukacita yang saya rasakan pagi ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan baik dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih juga kami kembali diberi kesempatan hari ini untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya dalam ibadah ini kami bisa fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bisa melepaskan beban berat kami sepanjang seminggu ini, atau kami bisa mengekspresikan rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh aspek ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memimpin ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Teman-teman, marilah pada ibadah pagi ini kita terlebih dahulu meninggikan nama Tuhan kita memuji nama Tuhan kita muliakan nama Tuhan kita dengan lagu Holy, Holy, Holy.
merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah jawaban di tengah keputusasaan kita semua. Jawaban dan pengharapan di tengah permohonan kita semua. Mari saat ini saya ajak teman-teman kita teduhkan hati kita. Sekali lagi kita arahkan fokus dan perhatian kita kepada Tuhan kita. Karena bersama Dia kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sekali lagi saya ajak teman-teman kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dan di hadapan Dia tidak ada satupun yang tidak sempurna. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, rancangan Tuhan pada manusia telah rusak. Namun syukur kepada Tuhan Yesus yang telah datang dan menghapus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Mari saat ini saya ajak teman-teman kita teduhkan hati kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam seminggu ini. Baik itu di dalam pikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan banyak dosa yang banyak juga kita tidak kita perbuat. Kita memohon kepada Tuhan sekali lagi mengampuni kita dari segala dosa. Sehingga segala doa kita, permohonan kita, pujian kita bisa sampai kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum. Mari kita sama-sama membuka suara kita akui dosa kita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami yang penuh cacat ini, Tuhan. Meskipun dalam keberdosaan kami semua, Engkau tak mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi korban sekali untuk selamanya, Tuhan, untuk segala dosa kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami begitu banyak, Tuhan, kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau sucikan kami, Tuhan. Ampuni segala dosa kami, Tuhan. Baik Tuhan, kami sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan. Baik itu melibatkan, Tuhan, ego kami, Tuhan. Kami mau melindungi harga diri kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau akan sekali lagi, Tuhan, menghapus itu semua dosa-dosa kami, Tuhan. Sehingga Tuhan, pujian kami, doa kami, penyembahan kami, Tuhan, bisa menjadi dupa yang harum, Tuhan. Dan Engkau menerimanya, Tuhan, dengan senang hati, Tuhan.
Sekali lagi kami Tuhan mohon kiranya Engkau menyucikan kami, mengampuni kami dari segala dosa kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari bersama dengan umat percaya kita ikrarkan iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala
kepujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Evangelis Purnama. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali bisa berdiri di sini untuk memberikan perenungan pada kita semua di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan kepada kami. Engkau memelihara kami, melindungi kami hingga kami boleh ada hingga sampai saat ini. Tuhan, kami saat ini ingin memberikan hati dan pikiran kami untuk ditanam oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah berikan kami hati yang mau dibentuk sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, ini adalah pertama kalinya saya membawakan perenungan firman Tuhan di GYM ya, Gloria Youth Ministry. Nah teman-teman, perkenalkan sebentar, saya adalah Evangelis Purnama, saya baru lulus kuliah dari STT Bandung dan saat ini saya sedang melayani di GMI Gloria. Dan saya bersyukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh melayani anak-anak muda yang sangat dikasihi Tuhan. Nah teman-teman, tadi saya sudah memperkenalkan diri ya secara singkat. Nah jika hari ini orang tua Anda bertanya kepada teman-teman sekalian, bertanya seperti ini. Tadi siapa ya yang berkhotbah di GYM? Nah teman-teman pasti akan menjawabnya seperti ini. Katanya sih namanya Cuanto Purnama. Asli orang Medan dan baru lulus kuliah dari Bandung. Nah tapi jika orang tua Anda, jika orang tua teman-teman bertanya seperti ini. Kira-kira Cuanto Purnama anak keberapa ya? Dan makanan kesukaannya apa ya? Dan warna kesukaannya apa ya? Nah, dapatkah teman-teman menjawab pertanyaan yang diberikan oleh orang tua Anda tersebut? Tentu tidak ya. Anda tidak akan bisa menjawab karena Anda hanya bisa menjawab sesuai dengan informasi yang teman-teman dengar dari saya. Nah, teman-teman hanya akan menjawab informasi yang teman-teman dengar dari saya. Nah tapi berbeda jika kita sudah dekat, jika kita sudah bersahabat. Teman-teman pasti akan menjawab informasi yang lebih detail. Seperti saya memiliki seorang sahabat akan mengetahui apa warna kesukaan saya, apa makanan kesukaan saya, dan hal-hal apa saja yang saya sukai. Nah, seorang sahabat akan memiliki informasi yang detail karena mereka, seorang sahabat akan memiliki komunikasi, akan memiliki kedekatan, akan memiliki waktu bersama yang intens sehingga seorang sahabat akan memiliki banyak informasi tentang sahabatnya. Nah teman-teman, begitulah ketika kita juga mengenal seseorang. Nah, saya percaya teman-teman sekalian mempunyai seorang sahabat. Jika teman-teman mempunyai seorang sahabat, pasti teman-teman mengetahui hal-hal apa aja yang disukainya. Sangat berbeda jika teman-teman hanya tahu tentang saya tadi. Hanya tahu nama saya dan hanya tahu saya lulusan dari mana. Sangat berbeda ya, informasinya kurang detail. Nah karena Anda hanya tahu. Nah begitulah perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau Anda tahu, maka Anda akan mengatakan seperti yang saya bilang tadi. Katanya sih nama Cuanto itu Purnama.
katanya. Jikapun kalau teman-teman ingin menjawab pertanyaan, kira-kira umur Contoh Purnama berapa ya? Kira-kira kayaknya umurnya masih 20-an deh. Nah, kita hanya berasumsi, kira-kira kayaknya. Tapi jika teman-teman kenal dengan saya, teman-teman akan memiliki informasi yang detail. Jika teman-teman membangun relasi persahabatan dengan saya, teman-teman akan memiliki informasi yang detail karena kita telah membangun kedekatan, kita membangun persahabatan, kita memiliki waktu bersama yang intens, dan kita memiliki komunikasi serta memiliki rasa. Nah, teman-teman, sebagai orang yang dikatakan Kristen, artinya adalah pengikut Kristus. Seringkali kita terjebak dalam dua hal, yaitu apakah kita hanya tahu tentang Kristus atau kita benar-benar mengenal Kristus. Ya, tadi kita sudah melihat antara tahu dan kenal itu perbedaannya sangat jauh. Apakah sebagai pengikut Kristus, anak-anak muda yang dikatakan sebagai pengikut Kristus, apakah kita hanya tahu Kristus atau kita mengenal Kristus? Nah, dari hal ini kita akan melihat bahwa tidak jarang kita melihat fenomena-fenomena saat ini bahwa banyak anak muda yang meninggalkan Kristus. Ini bukan berarti langsung pindah agama ya, bukan. Meninggalkan Kristus artinya lari jauh, menjauh dari Tuhan. Bisa saja karena masalah pribadi, kita lihat ya fenomena sekarang masalah keluarga, orang tua yang tidak harmonis, kehidupan saudara yang tidak rukun. Dan yang kedua, anak-anak muda sekarang yang sedang mencari pekerjaan atau saat ini sudah di dalam suatu pekerjaan. Biasanya sering terjadi permasalahan dengan atasan yang sering menuntut, yang sering menekan, atau rekan kerja yang saling menyiku, yang saling menjatuhkan, atau permasalahan di dalam studi yang saat ini anak-anak muda sedang kuliah. Baik itu masalah prestasi, baik itu mungkin yang saat ini sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, dosen pembimbing yang begitu susah untuk dicari. Hal-hal itu menjadi masalah saat ini. Dan yang ketiga biasanya masalah-masalah anak muda itu masalah percintaan. Ditinggalkan, disakiti, dihianati, lalu pergi meninggalkan Tuhan. Nah, teman-teman, orang-orang seperti itu mengenal Allah. Dia tahu tentang Allah. Secara kognitif, secara pikiran, dia tahu tentang Allah. Dia tahu Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Tapi satu hal yang keliru, dia tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Kristus sama seperti seorang sahabat yang saya katakan di depan tadi. Teman-teman, kita punya sahabat. Jika teman-teman punya masalah, seperti contoh saya punya sahabat dulu waktu di asrama di Bandung. Saya punya sahabat 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ketiga sahabat ini memiliki waktu yang intens dengan saya, apalagi kita tinggal di dalam satu gedung yang sama dan memiliki waktu yang cukup panjang 4 tahun bersama-sama. Ketika saya punya masalah, baik itu masalah dalam keluarga, baik itu masalah dalam pelayanan, saya akan mencari mereka, saya akan menceritakan segala sesuatunya kepada mereka. Karena apa? Karena mereka adalah sahabat yang saya anggap dan saya percaya. Nah, ketika kita mengenal Tuhan sama seperti seorang sahabat, kita tidak akan lari dari Tuhan. Seharusnya kita mencari Tuhan. Orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal Tuhan, tidak akan lari dari Tuhan ketika dia punya masalah. Orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal Tuhan, tidak akan lari ketika dia punya masalah. Karena dia menganggap Kristus seperti sahabatnya.
Pagi ini melalui kisah hidup Abraham, kita akan mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya akan membawa kita bukan hanya tahu tentang Allah, tapi kita akan melihat dan mengenal kenapa kita mengatakan bahwa Allah itu Jehovah Jireh. Berbeda ya, kita tahu dia Jehovah Jireh, tapi kita akan dibawa untuk mengenal Allah sebagai Jehovah Jireh. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian, beberapa ayat saja dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Slide-nya dimatiin aja. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ada 2 poin yang akan kita dapatkan dari kisah Abraham ini. Poin yang pertama adalah kita mengenal dia sebagai Jehovah Jireh karena kita mengenal bahwa dia Allah yang melihat. Poin yang pertama, kita mengatakan dia sebagai Jehovah Jireh sebab kita mengenal bahwa dia Allah yang melihat. Dikatakan bahwa tadi di ayat yang kedua firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Teman-teman yang terkasih, kita tahu bahwa Ishak merupakan anak tunggal dari Abraham, anak yang sangat dikasihinya. Kalau kita mencari tahu bahwa Ishak ini merupakan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Ketika Abraham mendapatkan Ishak, Sarah sudah tua dan Abraham juga sudah tua. Umur Abraham pada saat itu adalah 100 tahun. Sudah tua ya. Adakah di sini yang 100 tahun bisa melahirkan lagi? Rasanya sudah tidak ada ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan agar Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasih sebagai korban bakaran. Menurut teman-teman, perintah ini merupakan perintah yang sangat tidak masuk akal. Perintah yang sangat konyol. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Pada ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham.
Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Ia membelah kayu itu dan lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Pengalaman seperti Abraham yang sanggup berjalan mempersembahkan anak yang dikasihinya merupakan pengalaman yang tidak akan kita dapatkan di masa kini. Teman-teman, jika teman-teman saya suruh, teman-teman baru kenal saya ya. Saya suruh salah satu di antara teman-teman, sana pergi ke jurang, lompatlah dari jurang itu. Apakah teman-teman mau? Pasti tidak mau. Karena teman-teman tidak mengenal saya baru kenal, kok suruh saya pergi ke jurang gitu. Siapa kamu gitu. Ada kisah juga seorang anak dan seorang pemain sirkus. Pada suatu kali anak ini berada di permainan sirkus ya. Suatu kali ada berada di permainan sirkus, jadi seorang pemain sirkus ini membawa dibilang dorongan seperti itu ya. Nah, dorongan ini berisi batu-batu. Lalu pembawa acaranya mengatakan, apakah Anda percaya bahwa Bapak Aji ini bisa membawa gerobak dengan di atas seutas tali? Lalu ada yang pro dan kontra, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, lalu Pak Aji ini melakukan aksinya. Pak Aji membawa gerobaknya lalu mendorong, wah ternyata bisa dari ujung tali sampai ke ujungnya dia bisa membawa gerobak yang berisi batu-batu ini. Lalu selanjutnya percobaan yang kedua berisi buah kelapa. Nah kita tahu ya teman-teman buah kelapa itu juga besar-besar ya seperti batu. Nah buah kelapa. Lalu ditanya lagi orang pembawa acaranya, apakah Anda percaya bahwa Pak Aji ini akan bisa membawa gerobak ini yang berisi kelapa ini sampai ke ujung. Lalu karena ketika melihat yang pertama berhasil, semuanya mengatakan, ya saya percaya Pak Aji bisa melakukannya. Nah lalu dibawa Pak Aji ini gerobaknya ternyata sampai ke ujung. Nah rekan-rekan yang terakhir, seorang pembawa acara menantang semua peserta yang mengatakan, saya percaya. Lalu Pak Aji berdiri di atas seutas tali ini, lalu pembawa acara mengatakan, sekarang siapa yang mengatakan percaya? Semua angkat tangan, saya percaya, saya percaya. Oke sekarang siapa di antara kamu yang mau naik ke atas gerobak itu lalu dibawa oleh Pak Aji? Wah, ini satu-satu mulai mundur. Satu-satu mulai, aduh nyesal ini bilang percaya gitu ya. Nyesal ini bilang percaya. Nah lalu ditanya lagi, siapa yang mau naik ke atas gerobak itu? Wah, semuanya mulai mundur, mulai mundur. Lalu majulah satu orang anak. Saya mau katanya. Wah, maju anak ini semua orang terheran. Semua orang terheran. Baru pembawa acara mengatakan, siapa yang percaya anak ini akan selamat sampai ke ujung? Nah, di sini mulai lagi ada pro dan kontra. Saya enggak percaya. Lalu ada yang mengatakan saya percaya. Ternyata anak ini naik ke atas gerobak, lalu Pak Aji membawa anak ini. Dan ternyata saudara-saudara sampai ke ujung. Saudara-saudara perlu kita ketahui bahwa ternyata anak ini adalah anak dari pemain sirkus itu. Sehingga dia percaya kepada bapaknya. Dia percaya kepada papanya bahwa papanya akan membawa dia dengan selamat sampai ke ujung.
Nah, seperti yang saya katakan, kadangkala kita seperti orang yang hanya tahu Kristus tapi tidak mengenal Kristus. Anak sirkus tadi berani maju karena dia mengenal itu adalah papaku. Tidak akan mencelakakanku. Dia akan memberikan aku keselamatan dan dia akan membawa aku dengan selamat. Demikian jugalah yang dilakukan Abraham. Abraham mengenal Allah. Abraham mengenal Allah yang memanggilnya. Waktu dulu Abraham dipanggil dari kampung halamannya ke tempat yang tidak dia ketahui. Abraham mengenal Allah yang memberikan keturunan kepadanya di masa tua. Abraham mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang berjalan bersama dia ketika dia hendak membawa Ishak sebagai korban bakaran. Abraham mengenal Allahnya. Dan Abraham mengenal bahwa Allah selalu melihat perjalanan hidupnya. Abraham mengenal Jehovah Jireh yang menyediakan segalanya itu, melihat segala perjalanan hidupnya. Oleh sebab itu Abraham mengatakan kepada bujangnya di ayat yang kelima, kami akan sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Ini adalah suatu pernyataan iman yang luar biasa. Suatu pernyataan iman yang ditampilkan Abraham. Di ayat yang kelima, selama masih dalam perjalanan, dia melihat tempat itu dari jauh dan dia mengatakan kepada bujangnya, tinggallah di sini, kami akan sembahyang dan kami berdua, aku dan Ishak akan kembali kepadamu. Pernyataan iman yang besar tentang Abraham mengenal siapa Tuhannya. Hal seperti inilah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita bukan hanya sebagai penggemar saja yang seperti pemain sirkus tadi. Ya saya percaya. Tapi ketika diberikan suatu masalah di depan, kita mulai mundur. Kita meninggalkan Tuhan. Kita mulai jauh. Kita bahkan mulai menyalahkan dia. Bahkan di antara tadi pemain sirkus tadi, para penggemarnya sudah mulai terpecah lagi. Ada yang percaya, ada yang tidak. Teman-teman, terkadang kita di dalam posisi itu. Saat masalah di depan, saat pergumulan sangat besar sekali. Kadangkala kita percaya kepada Tuhan. Tapi di satu sisi, kita tidak mencari dia, kita meninggalkan dia. Saat ini, teman-teman yang di rumah, saya ingin mau mengatakan satu hal yang sangat penting yang perlu kita sadari. Saat ini kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang hadir, yang tidak pasif. Kalau teman-teman pernah mendengar Gusti Ora Sare, ya kata-kata ini pernah booming ya, berapa tahun yang lalu. Gusti Ora Sare artinya apa? Allah tidak tertidur, artinya bahwa dia melihat semua pergumulanmu, permasalahanmu, dan apa yang sedang kau pikirkan, apa yang sedang kau rasakan, dia melihat. Sama seperti halnya di dalam pasal 20, Kejadian pasal 21, di ayat yang pertama, ketika Allah memperhatikan Sarah sebelum dia memberikan Ishak kepada Sarah, di ayat 1 sangat unik dikatakan. Ketika Allah memperhatikan Sarah, Allah melihat. Teman-teman, Allah melihat kebutuhanmu. Allah melihat permasalahan yang engkau hadapi saat ini. Oleh karena itu, saat engkau tahu tentang Allah, hendaklah kita juga mengenal tentang Allah. Kita mengenal dia, kita berkomunikasi dengan dia, kita memberikan waktu, memberikan daya kita untuk mengenal dia. Kemarin saya sedang besuk
bersama salah satu cuantau, kita sedang besuk seorang ibu yang sedang sakit stroke. Dari hal ini saya mendapatkan cerita dari ibu itu dengan kata yang terbata-bata karena dia stroke, jadi kata-katanya tidak jelas, tapi saya mengerti apa yang dia maksud dan saya memahami apa yang dia rasakan. Dia mengatakan seperti ini, "Cuantau, dalam minggu-minggu ini saya sebenarnya sangat sedih sekali." Saya katakan, "Kenapa? Kenapa ibu sangat sedih?" Karena saya seorang diri, yang merawat saya jemaat-jemaat yang dekat dengan saya. Dan yang memberikan saya makanan itu jemaat-jemaat yang memperhatikan saya. Hanya jemaat-jemaat saja. Nah lalu dia mengatakan lagi, "Cuantau, dalam minggu ini uang saya sudah sangat sedikit sekali. Saya bingung kalau uang ini habis, lalu saya bagaimana mencukupi kebutuhan dalam seminggu ini atau bahkan dalam minggu-minggu ke depan." Lalu saya mengatakan, "Ibu, saya datang ke sini. Ibu tahu tidak saya datang ke sini? Saya membawa sembako untuk ibu. Saya membawa makanan untuk ibu bisa bertahan beberapa hari ke depan." Lalu dia menangis dan saya mengatakan, "Ibu, ketika ibu berdoa berapa hari yang lalu untuk Tuhan cukupkan kebutuhan, Tuhan menjawabnya sekarang. Tuhan tidak menjawab dengan uang secara langsung, tapi Tuhan memberikannya dalam bentuk yang lain." Teman-teman, ingin saya katakan kepada kita, jangan batasi Tuhan dengan caramu, jangan batasi Tuhan dengan keinginanmu, karena Tuhan mempunyai banyak cara untuk memperlihatkan siapa Dia. Tuhan mempunyai banyak cara untuk memperlihatkan siapa Dia. Saat ini Tuhan memperlihatkan kepada Abraham bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengerti kebutuhannya. Firman Tuhan juga kepada Paulus, dalam penglihatan Paulus di suatu hari, firman Tuhan mengatakan kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kadangkala Tuhan memakai permasalahan pergumulanmu untuk melihat imanmu dan memurnikan imanmu. Karena iman yang dewasa tidak didapatkan secara instan. Poin yang kedua, kita mengatakan Dia Jehovah Jireh sebab kita mengenal bahwa Dia Allah yang menyediakan keselamatan. Mari kita baca dalam ayat yang ke-12. Lalu Ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang orang mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Teman-teman, perjalanan Abraham membawa anaknya, pertama tadi kita sudah melihat bahwa Jehovah Jireh itu adalah Allah yang melihat. Sehingga dia tahu apa yang dialami Abraham, apa yang dirasakan Abraham ketika ingin mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya itu. Allah melihat. Ketika Abraham ingin menusuk Ishak, di beberapa ayat sebelumnya dikatakan ketika Abraham mengangkat pisaunya dan ingin menusuk Ishak, lalu firman Tuhan datang kepada Abraham, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu." Itu tandanya apa? Tuhan melihat. "Jangan kau apa-apakan anak itu sebab aku telah mengetahui
imanmu, ketaatanmu. Tuhan melihat. Lalu setelah Tuhan melihat, apakah Tuhan pasif? Ingat, yang sedang kita hadapi adalah Tuhan yang aktif. Artinya apa? Dia bekerja, dia aktif. Dia menyediakan keselamatan. Akhirnya apa? Allah menyediakan keselamatan bagi Abraham. Digantikan dengan seekor kambing jantan yang tersangkut di semak belukar. Di sini kita melihat bahwa peranan Allah itu sangat aktif dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan Allah menyediakan keselamatan bagi hidup Abraham. Teman-teman yang terkasih, kita boleh kembali lagi ke belakang saat manusia jatuh dalam dosa pada Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saat mereka jatuh ke dalam dosa, bahkan mereka juga sempat saling menyalahkan. Tapi di ayat yang ke-21, Kejadian 3, ayat 21, saya sangat tersentak sekali dengan sikap Allah. Jatuh ke dalam dosa, tapi apa dikatakan dalam ayat yang ke-21? Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang kepada manusia itu dan kepada istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Bayangkan ya teman-teman, sudah jatuh dalam dosa, lalu Allah datang membuatkan pakaian dari kulit binatang. Bukan dari daun-daunan, dari kulit binatang, lalu Allah mengenakannya, memakaikannya kepada manusia itu dan istrinya. Seperti seorang ibu, dulu sebelum saya merantau ke Bandung, kuliah di sana, mama saya menyiapkan beberapa pakaian dan beberapa pakaian yang biasa saya gunakan dan yang sangat saya sukai, dan biasanya disediakan juga seperti selendang-selendang gitu ya, kesukaan mama saya diberikan kepada saya. Nah, dia persiapkan semuanya, dia sediakan bagi saya untuk saya bawa ke Bandung. Dan begitulah Allah yang mengasihi Adam dan Hawa. Dia membuat pakaian dari kulit binatang, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, dari kulit binatang untuk melindungi tubuh mereka. Bayangkan ya teman-teman, ketika teman-teman ada di padang belantara, tidak memakai pakaian, pasti teman-teman tidak akan dapat bertahan hidup. Dan Allah memperhatikan sampai kepada hal itu. Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan kita tahu pasti itu rasanya hangat sekali. Lalu bukan hanya membuat saja, tapi Allah mengenakan pakaian itu kepada mereka. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Jika Adam dan Hawa tidak punya pakaian itu, mereka tidak akan bertahan hidup di luar Taman Eden. Tapi Allah memperhatikan kebutuhan itu bukan hanya pada saat itu saja, tapi sampai pada masa yang akan datang. Dia memikirkan jauh lebih besar. Untuk itulah kita mengatakan bahwa kita mengenal Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Dia Allah yang menyediakan keselamatan. Dari kisah Ishak yang akan dipersembahkan Abraham kepada Allah, melambangkan juga seperti kisah Allah memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihi kepada manusia yang sangat berdosa seperti saya dan kita semua. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasihi, satu-satunya kepada manusia, supaya manusia menerima keselamatan.
Allah tidak memikirkan hanya sampai pada saat ini saja, tapi Allah memikirkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Bukan hanya hari ini saja yang dipersiapkan Allah, tapi sampai kepada kehidupan kita nantinya. Sungguh luar biasa kasih Allah itu kepada kita. Dia bukan hanya melihat saja, tapi dia memberikan keselamatan itu kepada kita. 2 minggu yang lalu, dalam 1 bulan ini, saya sedang belajar berenang. Saya belajar berenang sudah ini yang ke-10 kali, masuk dalam minggu ke-5. Ya, saya belajar berenang setiap hari Senin, lalu belajar berenang, pertama saya di kolam yang sangat rendah, masih pendek ya, masih bisa kita jangkau. Terus di minggu kelima, di minggu yang kemarin, seminggu yang lalu, saya mencoba untuk masuk ke dalam kolam yang agak tinggi ya, agak dalam gitu. Nah, saya masuk ke dalam, lalu saya mencoba, pertama saya berhasil, balik berhasil. Terus kedua berhasil lagi, balik lagi. Ketiga kalinya saya ingin mencoba lagi. Saya masuk, tiba-tiba ternyata kaki saya sangat kram. Dan kramnya itu bukan hanya 1 kaki saja, tapi 2. Bayangkan saudara-saudara, 2. Di saat itu saya masih baru pemula 5 minggu. Baru pemula, tiba-tiba kaki saya kram, saya tidak bisa bergerak. Dan di situ orang tua saya lagi di pinggir kolam berenang, ya dan saya nggak tahu mereka melihat saya atau tidak. Tapi di situ mulai air masuk ke dalam mulut saya dan saya sudah nggak bisa lagi berteriak, saya bahkan bernapas saja saya sudah sangat susah. Di situ saya merasakan, wah ini ternyata yang dirasakan orang yang meninggal di tengah laut. Saya merasakan tiba-tiba begitu, oh Tuhan ini gimana? Ternyata mama saya melihat saya. Mama saya melihat saya ada di tengah-tengah yang udah berusaha narik ke atas gitu. Lalu mama saya bersyukur, mama saya punya suara yang sangat kencang ya. Orang Batak suaranya kencang sekali. Padahal dia dari ujung sampai ke ujung penjaga kolam bisa mendengarnya. Itu saya luar biasa. Selama ini mama saya suaranya kencang dari kecil. Saya ketika dipanggil Purnama pulang gitu kan. Saya merasa aduh mama ini kuat sekali suaranya gitu ya. Kadang saya malu. Ternyata pertolongan itu luar biasa. Baru kali itu saya merasakan kegunaan suara mama saya yang sangat luar biasa itu. Dan akhirnya saya tertolong teman-teman, walaupun saya udah lemas sekali. Di sini itu udah penuh air, tapi di situ saya merasa, mama saya datang dan saya bilang, makasih ya Ma atas suaranya yang kuat. Kalau enggak saya enggak akan tertolong lagi. Nah teman-teman, saat kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Saat kita jatuh ke dalam dosa, dosa itu seperti lumpur yang hidup. Ketika kamu masuk ke dalam dosa, kamu akan ditarik dan semakin ditarik. Kamu tidak dapat mengandalkan dirimu sendiri. Kamu membutuhkan orang lain untuk mengangkatmu dari lumpur dosa itu. Untuk itulah, Allah menyediakan keselamatan bagi kita. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan keselamatan. Bukan hanya kebutuhan untuk saat ini, tapi kebutuhan untuk sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu bersyukurlah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang selalu berada di dalam lingkungan-lingkungan yang membawa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu-waktu ini. Di waktu corona ini, semua keadaan, waktu kita bisa atur sendiri. Dan disinilah, mari pergunakan waktu ini. Bukan hanya untuk tahu tentang Kristus, tapi mengenal Kristus. Saya percaya rekan-rekan terkasih, kita semua mempunyai pengalaman
bersama Tuhan. Ketika kita punya pengalaman bersama Tuhan, kita mengenal Dia. Pengalaman bersama Tuhan itu bisa melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Saat kita sudah mengenal, membangun relasi, membangun kedekatan, membangun komunikasi dan memberikan waktu kepada Tuhan, saat masalah datang, kita tidak akan menjauh dari Dia. Tapi kita akan mencari Dia. Kita akan berlari kepada Dia. Karena kita sudah menghidupi dan mengenal siapa Jehovah Jireh itu. Dia Allah yang melihat dan Dia Allah yang menyediakan keselamatan kepada kita. Teman-teman yang terkasih, saya ingin kita bersama-sama melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti perkataan ini. Di luar sana akan banyak kita temukan ketidakpastian. Tapi hanya di dalam Dia kita menemukan kepastian yang sejati. Oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, Filipi 4 ayat 6, ketika kita dalam masalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, berarti kita mengenal Dia bukan hanya mengenal namanya saja, tapi kita tahu firman-firmannya, jalan-jalannya, jejak-jejaknya kita kenal. Untuk itu, saat ada masalah, jangan kamu menjauh dari Tuhan, tapi mencari Tuhan itu adalah tanda bahwa kita mengenal siapa Dia. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan Dia akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Bukan hanya saat ini saja, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah sebagai Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Allah yang begitu aktif dan Allah yang menyediakan. Saat ini kami mengenal Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bukan hanya menyediakan kebutuhan kami pada saat ini saja, namun Engkau Allah yang menyediakan keselamatan bagi kami untuk kehidupan yang kekal. Tuhan, kami mau belajar di masa-masa ini untuk mengenal setiap jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika ada masalah yang datang, kami tidak menjauh dari Engkau, namun kami mencari Engkau. Terima kasih Engkau Allah yang telah menyediakan keselamatan bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai dan bentuklah kami agar terus mengenal-Mu lebih dalam. Sehingga dunia melihat terang Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kiranya firman yang telah disampaikan tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk saat ini saya mengajak teman-teman untuk memberi persembahan. Untuk persembahan hari ini teman-teman boleh mengirimkannya melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar kaca. Atau teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan cara ini, teman-teman bisa terlebih dahulu meletakkan persembahan yang ada di dalam amplop dan menyerahkannya ketika gereja offline sudah dijalankan. Teman-teman, kasih Allah terhadap kita itu sangatlah besar. Kasihnya selalu ada bagi kita
dan selalu baru setiap pagi bagi kita ya Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas sambil kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, terima kasih atas kasih yang telah kami terima selama sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan tadi ya Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik ya Tuhan. Kami Amin. bisa mendengar dan kami bisa melaksanakan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Amin. Kiranya persembahan yang kami berikan berupa materi ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperluas kerajaan-Mu Amin. dan bisa menjadi dupa yang harum di depan-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Mari Spirit Builder, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita katakan kita percaya bahwa Allah kita adalah Yehova yang Jireh. Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Mari Spirit Builders kita ingat, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.